Nah Tuhan, menyenangkan hati-Mu itulah kerinduan kami, supaya lewat kami nama Tuhan dipermuliakan, Engkau dikenal dan dipermuliakan di tengah-tengah bangsa-bangsa, bahkan seluruh dunia ya Tuhan. Mari Bapak berbicaralah kepada kami buat kesempatan pagi hari ini, biar hati kami diterangi oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan seluruh kehidupan kami. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam. Puji Tuhan ya. 2 bulan lebih kita tidak beribadah di gereja, di gedung gereja, tapi beribadah di rumah ya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita, karena itu memang harus terjadi. Bapak Ibu siap diberkati hari ini? Amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Be fruitful and multiply. Artinya berbuah dan berlipat ganda. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak dari awal, sejak dari semula, Tuhan menciptakan manusia untuk menaklukkan dunia ini. Tetapi ceritanya berbeda ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan lagi manusia yang menaklukkan dunia, tapi dunia yang menaklukkan manusia. Tapi di sini kita belajar, apa sih rencana Allah sejak semula atas saudara dan saya? Rencana yang sejak semula apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya kita berkembang biak. Kalau kita punya banyak anak, berarti kita menggenapi firman Tuhan ini. Amin. Berarti Westi harus tambah lagi anaknya, Bu. Jangan kalah sama Bu Linwa ya. Anak-anak lain. Tapi di sini maksudnya bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan Inggris King James ya, King James Version, bahasanya dikatakan be fruitful and multiply. Bertambah banyak di sana itu be fruitful, dan beranak cucu apa? Multiply. Artinya apa? Berbuah dan bertambah banyak. Nah, kita tahu sekarang virus corona itu cepat sekali menularnya, betul? Menyebarnya cepat banget. Dalam 1 jam, virus itu bisa menghasilkan jutaan virus corona. Sehingga kita tidak heran banyak orang yang jadi korban, melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Tapi tahukah saudara, ketika kita menjadi orang percaya yang berbuah, menjadi orang percaya yang berlipat ganda, maka yang terjadi apa? Bukan menyusahkan sendi-sendi kehidupan, tetapi memberi kesukaan dan menyatakan keselamatan atas bangsa-bangsa. Amin. Karena itu saudara dan saya harus berbuah dan berlipat ganda. Tuhan memanggil kita, Tuhan merancang kita untuk berbuah dan berlipat ganda. Karena apa? Karena kalau tidak demikian, maka dunia ini akan dikuasai oleh kegelapan. Maka manusia akan dikuasai oleh dunia ini, dan itu membuat manusia terbelenggu dalam kehidupan dosa. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini menceritakan bagaimana murid-murid menjawab panggilan Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan untuk berbuah dan berlipat ganda. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai yang ke-47. Di sana diceritakan bagaimana murid-murid orang percaya itu menerima diri dibaptis, lalu mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, ini yang dimaksud dengan be fruitful and multiply. Berbuah dan bertambah banyak. Mereka tidak hanya percaya untuk mereka diselamatkan,
tetapi mereka juga menyampaikan keselamatan itu kepada orang lain. Yuk bilang sama samping kiri dan kanannya, kamu dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk memberitakan keselamatan. Menyampaikan keselamatan. Yuk sama-sama dengan saya. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi menyampaikan keselamatan bagi dunia ini. Amin. Itulah panggilan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jangan pernah lupa itu. Ketika kita memenuhi panggilan itu, lihat, dunia tidak pernah bisa menaklukkan kita. Saudara dan saya yang akan menaklukkan dunia. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih arti kata berbuah. Nah, berbuah artinya kita memiliki kehidupan yang menjadi berkat, berdampak. Kita membawa pengaruh yang baik, sama seperti buah. Kalau ada buah, pasti kita senang ya, karena buah itu menyegarkan, menyehatkan. Sama sekali seperti itu. Di mana saudara ada, di mana kita berada, kita menyegarkan, kita memberi damai, kita memberi sukacita bagi orang-orang sekeliling kita. Kalau itu yang terjadi, berarti saudara sudah berbuah. Lalu apa kata arti berlipat ganda? Arti berlipat ganda di sini berarti apa? Hidup kita, lewat hidup kita, orang lain juga berbuah. Lewat hidup kita, orang lain juga berbuah. Sama seperti apa yang kita alami. Itulah arti kata berbuah dan berlipat ganda. Tuhan Yesus sendiri meneladankan hal yang sama. Ketika dia datang ke dunia, dia berbuah. Lewat hidupnya orang mau tahu siapa sih Yesus. Ketika orang tahu siapa Yesus, mereka percaya dan mengikut Yesus. Siapa? Simon dan Yohanes. Lalu setelah itu 4 orang. Lalu setelah itu 12 orang. Lalu setelah 12 orang 70 orang. Lalu setelah 70 orang 200 orang. Sampai 5.000 orang sampai ke ujung dunia. Jadi bagaimana kita berbuah dan berlipat ganda? Lewat hidup kita, orang lain merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam Yesus, sehingga mereka pun mengalami hal yang sama dengan kita. Berlipat ganda, berlipat ganda. Sama seperti sel tubuh manusia. Sel pada tubuh kita itu setiap hari membelah. Kita bisa segede ini karena apa? Sel kita membelah 2. Setiap hari membelah terus. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 dan menjadi 32 dan seterusnya. Prinsip yang sama berlaku untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang percaya. Tuhan mau kita berlipat ganda, berbuah dan berlipat ganda. Sehingga tubuh kita, sehingga Cici Yesi bisa secantik sekarang ini, kenapa? Karena selnya membelah 2. Mau gak gereja saudara cantik? Mau gak gereja saudara bertumbuh? Cuma Bu Edi yang mau. Mau gak gereja saudara menjadi besar dan menggenapi janji Tuhan? Mau. Be fruitful and multiply. Amin. Ya, jangan mau mengisi waktu kita dengan hal-hal yang membuat kita justru tidak menjadi indah. Ketika kita sibuk untuk berbuah dan berlipat ganda, kita sedang mengerjakan kekekalan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan inilah panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, di dalam Kisah Rasul yang tadi kita baca, murid-murid menjawab panggilan itu. Dan kita lihat begitu luar biasa, ya. Begitu luar biasa. 3.000 orang ditambahkan. Itu kecil. Itu Tuhan bisa kerjakan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Apa? Kisah yang ini kan ini Pak, gereja kecil, orang-orangnya di sini doang, terus di dalam juga. Tapi ketika saudara mau taat untuk be fruitful and be multiply, Tuhan bisa melakukan apa saja. Amin. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Pertanyaannya sekarang, maukah saudara menjawab panggilan Tuhan? Maukah saudara menjawab panggilan Tuhan?
Kalau saudara mau menjawab panggilan Tuhan, mari belajar hari ini. Belajar dari murid-murid bagaimana mereka menjawab panggilan Tuhan. Ada rahasianya. Apa rahasianya? Yang pertama kita lihat ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Siapa yang memberi diri dibaptis? Nah, di ayat sebelumnya siapa yang berkhotbah? Petrus berkhotbah kepada orang Yahudi. Jadi yang menerima perkataan itu adalah orang Yahudi. Perkataan apa? Perkataan Injil. Injil kasih karunia. Kalau saudara-saudara menyaksikan, mendengar khotbah online minggu yang lalu, itu Injil kasih karunia. Kalau itulah yang diterima oleh jemaat mula-mula, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga mereka tidak lagi hidup berdasarkan hukum Taurat, tetapi mereka hidup berakar pada kasih karunia. Apa artinya hidup berdasarkan kasih karunia? Mereka hidup karena Tuhan sudah menyelamatkan, menebus dosa mereka. Maka mereka mau hidup untuk Tuhan. Itulah dasar yang pertama. Mereka tidak lagi hidup berdasarkan hukum Taurat. Karena kalau kita hidup berdasarkan hukum Taurat, hidup kita tidak akan pernah berbuah. Karena yang terjadi seperti ini. Kenapa kamu ibadah? Supaya saya makin diberkati dan saya diselamatkan, Pak. Ada nggak ketulusan di dalamnya? Tidak ada ketulusan. Waktu dia melakukan kebaikan, motivasinya untuk kepentingan diri sendiri. Dan di situ tidak ada kebenaran yang memerdekakan. Di situ tidak ada ketulusan. Sehingga waktu dia nggak lebih diberkati dari orang lain, mulai komplain sama Tuhan. Tuhan, si Anu itu baru kemarin datang percaya sama kamu. Tapi begitu dia datang percaya, hidupnya langsung diberkati. Aku Tuhan udah 50 tahun di gereja ini, tapi kok nggak seperti Tuhan memberkati dia hidupku. Timbul akar yang pahit. Gak bisa berbuah seperti itu. Waktu dia lebih taat dari orang lain, dia akan mulai menjudge, mulai merasa lebih rohani, lalu menjudge orang lain. Waktu dia tidak lebih taat dari orang lain, dia mulai minder, merasa rendah diri, lalu membangun kemunafikan. Jadi waktu taat ujung-ujungnya dosa, waktu tidak taat ujung-ujungnya juga dosa. Kanan kiri oke. Tapi kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita tidak bisa dijerat oleh dosa kesombongan dan dosa kemunafikan. Karena kasih karunia akan membawa kita untuk menerima kekuatan, melakukan yang baik, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah cara hidup baru orang percaya. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Tuhan. Kita tidak lagi hidup mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan perbuatan kita, mengandalkan usaha kita, tapi kita hanya bergantung penuh kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia sudah menanggung dosa kita, menanggung penderitaan kita, menanggung kutuk dan segala sakit penyakit kita, sehingga kita hidup bagi Tuhan. Di situ ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Di bulan yang lalu juga saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Joy Life, ya. Orang yang memiliki Joy Life itulah orang yang berakar pada kasih karunia. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan tentang gadis-gadis yang bijaksana. Saudara-saudara akan seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang pelitanya tetap menyala sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Inilah orang-orang yang hidup berdasarkan kasih karunia. Saudara akan seperti perempuan Samaria yang Tuhan Yesus bilang, kalau kamu menerima Mesias, maka dari dalam hatimu akan memancar aliran kehidupan. Ya. Kita akan dan ada kabar baiknya. Ketika saudara dan saya berakar pada kasih karunia, kabar baiknya apa? Saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada amin? Iya, amin. Kalau kita berakar pada kasih karunia, inilah rasa kehidupan yang luar biasa. Kita tidak akan pernah kering. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun. Ayat ini paralel dengan kitab surat Yohanes, Injil Yohanes 15 ayat 5. Yang berkata, tinggallah di dalam aku dan dia di dalam aku dan kamu di dalam aku, ya.
Tinggallah dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Ya. Kalau kita berakar pada kasih karunia, berarti kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Nah, kita bisa melihat kisah Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang berakar, mendasarkan hidupnya berdasarkan kasih karunia. Dari mana kita tahu? Waktu saudara-saudara Yusuf datang pada Yusuf, kan Yakub udah meninggal. Lalu Yusuf, saudara-saudaranya datang. Mereka berpikir, jangan-jangan bapak kita sudah meninggal, jangan-jangan Yusuf balas dendam, gitu ya. Akhirnya mereka datang pada Yusuf, lalu Yusuf bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak sedikit pun mengingat kesalahan saudaranya. Karena Yusuf memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya, itu semua karena apa? Ada maksud Allah. Ada maksud Allah, yaitu apa? Memelihara suatu bangsa. Makanya ya Yusuf begitu diberkati oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Kita juga belajar dari seorang Daud, ya. Daud itu adalah orang yang hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Saul itu berusaha membunuh Daud karena iri kepada Daud. Tetapi Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, ya. Tetapi Daud tidak mengerjakannya. Daud tidak melakukan itu. Karena apa? Karena apa kata Daud di dalam 1 Samuel 24 ayat 6, saya bacakan. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mau mengambil kesempatan untuk membunuh Saul. Karena apa? Karena ia tahu Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Inilah yang saya katakan bahwa Daud hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kita juga bisa melihat perempuan berdosa. Waktu itu ada seorang perempuan berdosa datang ke rumah Simon. Simon itu adalah seorang Farisi. Lalu Yesus juga ada di sana. Lalu perempuan itu datang, perempuan itu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, ya, dan membasahi dengan air matanya, lalu meminyaki dengan minyak yang sangat mahal sekali. Lalu Tuhan Yesus bilang di situ kepada Simon, Simon, kamu tahu kenapa perempuan ini menyeka aku dengan air matanya dan dengan rambutnya? Aku datang ke rumahmu, kamu tidak menyeka aku dengan membasuh kakiku. Aku datang ke rumahmu, engkau tidak mencium aku, tapi perempuan ini mencium kakiku. Aku datang ke rumahmu, engkau tidak mengurapiku dengan minyak, tapi perempuan ini mengurapiku dengan minyak yang sangat mahal sekali. Simon, kamu tahu kenapa perempuan ini melakukannya? Karena dosanya telah diampuni. Karena perempuan ini telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Dari sini kita belajar, orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, ia justru menerima kekuatan untuk melakukan segala yang baik. Orang yang berakar kepada kasih karunia Tuhan, maka apapun yang dikerjakan adalah sesuatu yang baik. Saudara mengerti? Semoga mengerti, ya. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu ibadah? Kenapa kamu rajin melayani? Jadi bukan lagi jawabannya supaya saya makin diberkati, supaya saya diselamatkan. Bukan. Kalau itu yang menjadi alasan kita, sebenarnya kita sedang mendasarkan hidup kita pada hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bicara tentang usaha manusia untuk selamat. Tapi kita beribadah, kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Gak ada amin nih. Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia melupakan segala pelanggaran kita. Dia menyediakan segala berkat yang kita butuhkan. Luar biasa. Sehingga hati kita meluap dengan ucapan syukur. Lalu rahasia yang kedua. Rahasia yang kedua adalah bertumbuh
dalam ucapan syukur. Yuk sama-sama dengan saya katakan, bertumbuh dalam ucapan syukur. Amin. Bagaimana jemaat mula-mula bertumbuh dalam ucapan syukur? Mereka bertekun bersekutu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka memecahkan roti, ya. Memecahkan roti di sini bukan memecah-mecahkan gitu aja ya. Tidak hanya makan roti, tapi membagi kehidupan mereka. Share your life, ya. Membagikan kehidupan di dalam Tuhan serta doa. Sebelumnya mereka nggak demikian. Mereka mengerjakan sesuatu itu bukan karena ungkapan syukur, tetapi karena untuk diberkati dan diselamatkan. Makanya kita bisa lihat di ayat 44 sampai 46 itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, mereka berkumpul memecahkan roti dan doa. Nah, ini yang saya katakan bertumbuh dalam ucapan syukur. Kenapa sih kita rajin-rajin ibadah? Kenapa sih kita rajin-rajin harus berdoa di mesbah keluarga? Kenapa sih kita harus rajin-rajin untuk pemuritan? Itu semua bukan supaya kita diselamatkan. Itu semua sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Makanya orang Kristen yang mengaku percaya Yesus, kalau dia malas ibadah, kalau dia malas berdoa, harus dipertanyakan, benar nggak dia mengalami Injil yang menyelamatkan? Karena waktu kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat rajin persekutuan, rajin beribadah, rajin jam doa, rajin mesbah keluarga, di situ kita sedang dilatih dan dipersiapkan untuk berbuah. Haleluya. Di situ kita sedang dilatih, dipersiapkan untuk berbuah. Karena dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita dilatih bagaimana kita bersaksi tentang Yesus yang mengubah kita, tentang apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kita. Sehingga waktu kita terus bertumbuh dalam ucapan syukur, artinya apa? Kita dapat dipercaya. Waktu kita di persekutuan, ada yang mungkin tidak sengaja menyakiti hati kita, tapi kita belajar untuk mengampuni. Kita dilatih untuk berbuah. Sehingga waktu orang melihat, wow, luar biasa sekali itu gereja Ciseeng. Meskipun si Anu begitu, tetap saling mengasihi. Meskipun si A seperti ini, tetap mengasihi. Sehingga orang-orang takjub. Waktu orang-orang takjub nanya, Si, itu gerejamu indah banget ya. Kesatuan hatinya indah banget. Kok bisa begitu ya? Wah, inilah waktunya Desi berlipat ganda. Kamu mau alami nggak seperti yang kami alami? Gimana caranya sih? Yuk sini, datang sama Pak Tomo. Pak Tomo akan sampaikan rahasia kehidupan yang indah. Amin. Wow, inilah rahasia yang sungguh luar biasa yang Tuhan singkapkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika kita hidup dan bertumbuh dalam ucapan syukur, hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Sama seperti air yang mengalir. Kita nggak bisa membendungnya. Makanya Tuhan bilang, engkau akan dalam hatimu akan memancar, ada mata air kehidupan yang memancar sampai kehidupan kekal. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di dalam hidup kita ada mata air, kira-kira kita bisa bendung nggak air itu? Nggak bisa. Nggak bisa bendung air itu. Nah, seperti itulah yang akan terjadi. Kita tidak bisa membendung diri kita untuk tidak mengampuni si A. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Kita tidak bisa membendung mulut kita untuk tidak bersaksi kepada orang lain. Karena yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Hal yang sangat luar biasa yang mengubah kita. Sama seperti Yusuf, tidak mungkin menahan dirinya untuk tidak mengampuni saudaranya. Sama seperti Daud yang tidak mungkin berbuat jahat kepada Saul yang adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sama seperti perempuan yang berdosa, tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melayani Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria, tidak bisa meninggalkan
tempayannya, tidak bisa menahan kakinya untuk pergi ke kota Samaria untuk memberitakan tentang Mesias. Pertanyaannya, apakah saudara pernah mengalami seperti itu? Tuhan, hari ini saya belum bersaksi Tuhan. Siapa ya? Saya mau bersaksi. Hati saudara belum melimpah dengan syukur. Saudara tidak bisa membendung diri saudara untuk bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Tapi yang justru yang harus dipertanyakan ketika sudah 10 tahun jadi orang Kristen, 15 tahun jadi orang Kristen, tapi belum pernah ada kerinduan untuk bersaksi. Harus kita koreksi. Adakah Injil yang sudah mengubahkan hidup kita? Adakah kebenaran Allah yang telah memerdekakan kita? Kalau saudara mengalami Injil yang memulihkan saudara, hati saudara tidak akan pernah tahan untuk menahan diri untuk berbagi kepada orang lain. Share your life kepada orang lain. Jadi kalau orang bertanya, mengapa kamu setia? Mengapa kamu taat? Mengapa kamu sungguh-sungguh melayani Tuhan? Jawaban saudara apa? Karena Tuhan Yesus. Karena saya sadar bahwa hidup saya adalah milik Tuhan. Karena saya rindu mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Amin. Orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, orang yang telah mengalami Injil kasih karunia Allah dalam hidupnya, akan memiliki kesadaran bahwa hidup saya telah ditebus Tuhan. Hidup saya adalah milik Tuhan. Maka saya hidup untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri saya. Justru waktu saudara hidup untuk Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat hidupmu berubah, berbuah, dan berlipat ganda. Dan inilah kehidupan yang penuh arti. Inilah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang sungguh-sungguh berarti. Tidak hanya membuat orang lain menjadi baik, tetapi membuat orang lain sampai ke rumah Bapa di surga. Gak ada amin ini? Ini kehidupan yang paling berarti. Kalau orang lain di sana sekarang kan banyak orang kasih-kasih sembako, betul nggak? Betul kan? Itu hanya cukup berapa minggu? Sebulan juga kayak susah ya, benar nggak? Tapi kalau saudara membagikan Injil, firman Tuhan, membawa mereka kepada kehidupan yang penuh kemenangan. Haleluya! Inilah kehidupan yang luar biasa yang kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara siap melipat gandakan iman saudara? Siap berbuah? Siap. Saya mau kasih tahu caranya. Simple, Pak. Saya mau Pak berlipat ganda Pak. Gimana caranya Pak? Apa saya harus sekolah teologi? Nggak perlu. Apa saya perlu Pak doa semalaman Pak? Nggak perlu. Apa saya perlu Pak baca firman Tuhan Pak 7 hari 7 malam? Nggak perlu. Yang saudara perlu lakukan apa? Miliki hati yang penuh belas kasihan Tuhan. Saya mau kasih tahu satu cara bersaksi yang simpel dengan 3 pertanyaan saja. Misalnya nih ya, saya kasih contoh. Saya kan akhir-akhir kemarin suka mancing ya, karena corona ya udah mancing aja deh gitu ya. Nah kalau misalnya ada orang nanya, Pak, kamu suka mancing Pak? Iya Pak, saya suka mancing Pak. Jadi dapat ikan Pak. Ya lumayan lah bisa digoreng. Tapi dulu Pak, saya nggak suka mancing Pak. Dulu suka saya mancing keributan Pak. Masuk deh kan. Tapi sekarang saya nggak pernah lagi mancing keributan Pak. Justru mancing supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Bapak mau tahu nggak kenapa? Nih pertanyaan kedua. Bapak mau tahu nggak kenapa? Ya kenapa? Karena saya telah mengalami Tuhan Yesus yang mengenal Tuhan Yesus yang menanggung dosa saya, yang menanggung segala kutuk saya, derita saya, dan hari ini saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Sehingga saya memiliki damai sejahtera, sukacita dalam hidup saya. Saya dimerdekakan di dalam Kristus. Lalu pertanyaan kedua, mau pertanyaan ketiga, mau nggak alami seperti yang saya alami? Simple ya. Ketika dia bilang mau, yuk tuntun doa. Kita tuntun di dalam doa. Bu terima Tuhan Yesus. Ketika dia bilang, enggak lah Pak. Oh enggak apa-apa.
Tapi saya akan tetap berdoa untuk kamu ya, supaya kamu menemukan Allah yang sesungguhnya. Simple. Jadi semua orang bisa. Amin. Siap berlipat ganda? Amin. Puji Tuhan ya. Kisah Rasul 2 ayat 4. Apa yang terjadi ketika murid-murid berbuah dan berlipat ganda? Maka mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ketika murid-murid menangkap panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, mereka berbuah dan berlipat ganda. Ada penggenapan janji Tuhan, yaitu apa? Ada mujizat, ada tanda-tanda yang digerjakan oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, bahwa Dia akan menyertai sampai akhir zaman, bahwa Dia akan memberikan Roh-Nya untuk menyertai kita. Ada keajaiban, ada kuasa yang menyertai mereka. Yakinlah Bapak Ibu, ketika saudara punya visi Allah dalam hidup saudara, ada keajaiban Tuhan yang mengiring setiap langkah kita. Amin. Kita butuh keajaiban Tuhan. Tapi keajaiban Tuhan itu bisa dikejar gak sih? Keajaiban Tuhan itu gak perlu kita kejar. Yang perlu kita lakukan adalah miliki hati Tuhan, miliki belas kasihan seperti yang Tuhan miliki. Saya percaya saudara tidak akan pernah ditinggal oleh Tuhan. Ada keajaibannya, ada mujizatnya. Kita akan takjub bagaimana Tuhan memberkati. Waktu kita sibuk dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan sibuk dengan kita. Sibuk dengan rumah tangga kita, sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan segala pergumulan kita. Tahu-tahu Tuhan memberkati kita. Kita tidak menduga, tapi Tuhan mengerjakan hal-hal ajaib yang Tuhan kerjakan menurut ukurannya. Amin. Jadi aplikasi hari ini apa? Mari berbuah dan berlipat ganda. Amin. Ya. Caranya bagaimana? Berakarlah pada kasih karunia dan bertumbuhlah dalam ucapan syukur. Waktu kita bersaksi, waktu kita memberitakan Injil, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengerjakan pertobatan, bukan kita, tapi Tuhan yang mengerjakan pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu ini Bapa. Biar Engkau yang memateraikannya dalam hati kami semua, dan biar nama Tuhan semakin ditinggikan lewat pemberitaan firman-Mu ini Bapa. Jemaat di tempat ini berbuah dan berlipat ganda. Dan kami percaya ada mujizat dan keajaiban yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita langsung akan menaikkan pujian kita untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Nyalakan suluh rahmat-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah kita menjadi nyalakan suluh rahmat-Nya Tuhan dimanapun kita berada. Bapak terus percaya di menara yang teguh. Hai menjaga seluruh panggilan gelap. Nyalakan seluruh rahmat-Nya, pancarkan gelap-gelap. Agar dalam bencana tidak jadi tenggelam. Aku diingat kuasa Musa, pemanggil umatku, mendengar jeritan jiwa dalam ombak mengemuh. Nyalakan semuanya, seluruh rahmat-Nya, pancarkan gelap-gelap. Agar dalam bencana tidak jadi terbelah. Kita ambil waktu sejenak, musik boleh terus menalun. Mari merespon kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Biarkan hidupmu berakar pada kasih karunia Allah. Biarkan hidupmu bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Bertumbuh dalam ucapan syukur. Komitmen mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Komitmen untuk berbagi kehidupan kepada orang lain. Dan pastikan engkau adalah orang